Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nairul Muna dari UPJJUT Malang. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai invertebrata. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Azza, Anggun, Rahma, Nashwa, hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Ibu izin lepas masker ya Nana ya. Iya, Hari ini kita belajar tentang animalia. Subbabnya invertebrata. Ada yang ingat nggak invertebrata itu hewan apa? Ya. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Iya, betul. Ada lagi yang tahu contoh lainnya? Nah, invertebrata itu tadi kan tidak bertulang belakang. Ada mungkin bayangan contoh hewannya seperti apa? Ada yang tahu ubur-ubur? Tahu. Itu salah satu contoh hewan invertebrata. Invertebrata punya beberapa filum ya, dan sebelum kita ke filumnya, nanti kita akan lihat dulu videonya mengenai ciri umum dan bentuk-bentuk lainnya ya. Sebelum ke ciri-ciri invertebrata, ada yang tahu nggak nih contoh hewan-hewannya? Kan tidak bertulang belakang, ada ubur-ubur, ada semut, ada cumi-cumi. Cumi-cumi sama ubur-ubur sama nggak ya? Beda ya. Ada laba-laba, ada lintah, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke ciri-ciri yang lebih spesifiknya, Bu Guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita memiliki tujuan, yaitu mengklasifikasikan atau menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Yang kedua, nanti soal tentang tugas, yaitu menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas jaringan penyusun tubuh hewan dan peranannya pada berbagai aspek kehidupan. Jangan pusing dulu ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, ciri-ciri umum animalia, salah satunya itu bersifat multiseluler atau banyak sel. Perlu saya tulis nggak nih? Iya, Bu. Oke, saya tulis ya. Ya. Sekarang kita bahas ciri-ciri umum invertebrata. Dia multiseluler, artinya punya banyak sel. Eukariotik, memiliki membran sel. Tidak memiliki dinding sel, beda dengan tumbuhan ya. Kalau tumbuhan kan bentuknya tetap, berarti dia punya dinding sel. Tapi kalau yang ini, dia tidak punya dinding sel. Bersifat heterotrof. Ada yang tahu heterotrof itu apa? Heterotrof itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kalau tumbuhan, dia bersifat autotrof. Autotrof bisa menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Dia bergerak aktif. Invertebrata kan termasuk hewan. Tadi kan di contohnya ada ubur-ubur, semut. Dia bisa bergerak secara aktif. Dan dia berkembang biak kebanyakannya secara seksual. Apa itu seksual? Seksual itu ada pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, sekarang Guru akan memberikan beberapa contoh hewan invertebrata. Nah, ini termasuk
filum Echinodermata. Jadi di invertebrata ini punya banyak filum. Ada 8 kalau nggak 9 tadi ya. Ini beberapa, ada gambarnya. Ada Echinodermata, di buku juga ada ya. Iya, Bu. Ada Porifera. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ada Annelida, Annelida itu cacing. Dan Mollusca atau siput. Dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan mengamati video yang sudah Ibu siapkan. Nanti kita amati bersama. Nanti akan kita buat kelompok juga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Ibu siapkan. Iya, Bu. Sekarang kita lihat dulu videonya ya. Cacing palolo dan Lysidis oryctens atau cacing wawon. Kedua, kelas Polynocetan atau cacing rambut sedikit. Cacing ini hidup di tanah lembab atau di air. Tidak mempunyai parapodia dan terdapat beberapa seta pada setiap ruas tubuh. Misalnya, Cutricus terrestris atau cacing tanah yang biasa ditemukan di Eropa dan Amerika. Nah, dari video barusan ada yang ditanyakan? Ada. Tadi kan sudah dijelaskan klasifikasi dari invertebrata. Lalu apakah hewan-hewan tersebut memiliki manfaat bagi manusia? Terima kasih, Bu. Iya, ada ya Mbak. Contohnya itu mollusca. Mollusca itu contoh hewannya apa? Ada siput, ada kerang. Iya. Nah, itu manfaat bagi manusia apa? Bisa untuk makanan ya, Iya. sumber protein, bisa diternakan juga. Kemudian juga ada dari arthropoda. Arthropoda itu tadi contohnya udang ya, sama ya dari Iya. manfaatnya. Ya itu. Nah, sekarang ada yang ditanyakan lagi nggak nih? Sudah semua? Sudah, Bu. Ada ya. Nah, berdasarkan video barusan, kita sudah membahas semua ciri umum dan klasifikasi dari invertebrata. Tapi ada satu yang belum dijelaskan, yaitu tentang ciri umum mollusca. Sekarang Ibu akan coba jelaskan. Mollusca merupakan hewan bertubuh lunak, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, dan memiliki 3 bagian tubuh utama. Tiga bagian tubuh utama, yang pertama ini ada kaki, kemudian di tengah-tengah sini ada yang namanya massa visceral, dan yang di sini namanya mantel. Mantel ini berupa cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Nah, mollusca berkembang biak secara atau bereproduksi ya secara seksual. Mollusca termasuk hewan tripoblastik. Artinya dia tidak bersegmen, tapi dia bercangkang.
Tapi tidak semua moluska itu punya cangkang, ada juga moluska yang tidak punya cangkang. Contohnya tadi apa? Contohnya ada cumi, ada sotong, lalu ada gurita. Nah, kemudian habitat moluska di mana ya, Bu? Habitat moluska lebih banyak ditemukan di perairan. Nah, ini adalah ciri umum dari moluska, nanti bisa dicatat. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya. Ya, kegiatan selanjutnya. Jadi ini guru punya beberapa gambar. Anggap saja ini poster. Ini ada gambar beberapa filum, ada Echinodermata, ada Annelida, ada Mollusca, ada Arthropoda, dan lain sebagainya. Nanti setiap kelompok ini akan saya kasih 2 poster. Masing-masing kelompok, misalnya kelompok 1 dapat moluska. Nah, dapat moluska, nanti di balik posternya nanti kalian bisa tulis apa aja informasi yang kalian dapat tentang moluska. Entah itu klasifikasinya, entah itu ciri umumnya, entah itu reproduksinya, terserah, bebas. Nah, setelah itu nanti ibu guru akan tunjuk salah satu dari kelompok itu untuk menjelaskan di depan kelas agar teman lainnya juga tahu informasi yang teman-teman tulis. Gitu ya? Iya, Bu. Sudah 30 menit sudah selesai diskusinya. Sudah. Saya tunjuk ya. Nanti maju ke depan, langsung aja presentasi, silahkan dibacakan aja ya. Anggun, sudah siap ya? Siap, Bu. Ya, silakan maju. Saya pendapat filum moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak dan tidak bersegmen-segmen. Alat ekskresi berupa ginjal. Terima kasih. Selanjutnya Naswa. Saya mendapatkan filum Arthropoda. Ciri-cirinya subfilum Myriapoda, memiliki tubuh dan anggota badan bersegmen, memiliki kaki dengan jumlah yang sangat banyak, memiliki sepasang antena dan simbol S. Terima kasih. Yang terakhir ya, saya tunjuk satu kali lagi, Rahma ya, silakan maju. Saya mendapat filum Annelida. Annelida adalah nama umum untuk sekitar 9.000 spesies dari binatang tidak bertulang belakang seperti cacing dengan segmen tubuh yang berkembang biak. Terima kasih. Nah, kita udah selesai diskusinya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan sedikit aja tentang kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang invertebrata. Ini ciri-ciri umumnya dan ini klasifikasinya. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Cnidaria. Masing-masingnya punya subfilum sendiri-sendiri yang nanti bisa dibaca di rumah, ada di buku ya. Tadi kita juga udah lihat video yang Ibu tayangkan. Nanti linknya akan saya kasih ke ketua kelas, bisa ditonton lagi di rumah. Yang terakhir, penugasan ya. Jadi gini, penugasannya dilakukan di rumah. Tugasnya adalah kalian mencari hewan-hewan yang termasuk invertebrata. Tadi kan contohnya ada semut, ada udang, ada mungkin yang di rumah ada cumi-cumi, terserah ya. Kerang juga. Nanti kalian foto atau video juga bisa, tapi lebih efisiennya di foto aja.
nanti dicetak, di print, ditempelkan di buku tulis, dan di bawah gambar itu nanti kalian jelaskan tentang morfologinya. Itu ya, paham? Nanti kalau ada pertanyaan menyusul bisa ke ruang guru atau bisa ke WA saja ya. Ya, sudah selesai pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya, kita tutup. Ketua kelas ingin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Siang. Demikianlah tadi video singkat mengenai model pembelajaran Take and Give. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu dalam memahami model pembelajaran Take and Give ya. Akhir kata, saya Nailul Muna. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.